Sahabat-sahabat, sebagai penutup di acara ngelorot kita hari ini, akan saya sampaikan sedikit tips yang sederhana tapi cukup menarik untuk hari ini. Apa saja itu? Yang pertama adalah selesai ngelorot seperti ini, kayunya sudah habis ya. Sudah tidak ada lagi kayu-kayu ya, kayu-kayu yang oleh orang lain dianggap sampah, oleh kita sekarang jadi bahan bakar. Nah, ini ada bara api yang masih panas ya. Bahkan inilah keistimewaannya kita kalau ngelorot dengan kayu. Kenapa? Panasnya lebih konstan. Jadi ketika api kuningnya sudah mengecil, tinggal baranya, air masih mendidih ya. Masih kita lihat nih. Nah, itu air masih mendidih ya. Nah, jadi masih bisa digunakan untuk berbagai kebutuhan membatik, seperti membersihkan kain gitu selesai lorotan ya. Nah, namun untuk kali ini semuanya udah selesai ya. Nah, tips yang terakhir ini adalah dari sisa kayu atau bara ini adalah kita bisa dapat sesuatu yang nikmat. Berupa apa? Arang. Nah, kalau kita matikan seperti ini ya. Nah, seperti ini sahabat-sahabat sekalian, kita lihat kita dapat arang. Untuk apa? Untuk masak, karena berasal dari kayu jati ya, dari kayu duren ya. Rasanya cukup nikmat daripada kalau kita masak pakai gas ya. Nah, itu tips terakhir sebelum kita berpisah di acara ngelorot kita. Nah, juga ada informasi lain. Nah, ini kita kasih gambaran pada sahabat-sahabat sekalian. Itu yang kita dapat. Nah, sajadah batik ya. Ada apa lagi? Ada kain original batik Tirta Nasma. Motif khasnya adalah harvest atau panen, karena kita di sini sering dapat inspirasi dari panen. Kemudian satu kain batik yang juga legendaris dari kami, ini dia kain batik The Pinisi Voyage. Motif ini spesial kita buat ketika kami mengikuti Solo Batik Fashion ya, fashion show yang ada di Solo ya. Kelasnya cukup baik, kelas dunia ya. Nah, ini kami tampilkan ini. Bahannya pun terbuat dari katun sutra ya. Nah, ciri khasnya batik itu ya, kalau di tempat lain biasanya kayak begini mereka bikin printing, ini batik asli sehingga lebih cantik lagi. Nah, bolak-balik sama ya. Kadang-kadang kalau yang penjahitnya nggak pengalaman dengan kain batik, dia juga bingung nih mana depan mana belakang ya. Nah, warnanya pun juga lebih kelihatan lebih dalam. Dan satu lagi sahabat-sahabat sekalian, rahasianya kain batik. Kain batik asli itu jauh lebih awet daripada kain yang hanya di print. Kenapa? Karena memang semuanya bolak-balik ya, double sided kalau bahasa kami. Nah, kemudian juga ini sajadah ini juga unik, karena waktu pertama kami membuat sajadah dari kain batik ini, jadi bikin sajadah tapi dibatik gitu ya. Motifnya sih bisa apa saja, bisa motif Jawa, dan kebetulan kali ini kita ngambil motifnya motif bintang 12 ya. Nah, kalau ini bintang 12 ini sebenarnya generik ya, jadi banyak ada di internet ya, bahkan dari zaman kejayaan Islam dahulu. Motif ini cukup banyak ditemukan khususnya di daerah Eropa yang kemudian menyebar sampai ke Arab ya, di daerah Andalusia atau Spanyol. Nah, motif ini yang merupakan
implementasi kami dibuat jadi mosaik ya. Ini kami buat dengan teknik batik asli. Jadi tekniknya tetap batik asli Indonesia ya, menggunakan canting dan butuh waktu kesabaran. Awalnya ketika orang menanyakan pada kami, ngapain susah-susah bikin kain batik untuk sajadah ya. Sajadah yang ada aja juga jauh banyak dan harganya juga terjangkau gitu kan. Ngapain juga bikin batik gitu kan. Nah, dulu pertanyaan itu kami nggak bisa jawab. Kami cuma bisa bilang, ya untuk melestarikan budaya bangsa. Apanya budaya bangsa, kan kamu juga Anda juga pakai motifnya dari yang sudah generik, yang sudah banyak dipakai orang juga gitu. Memang betul, tapi tekniknya ya, membatik ini lebih kepada masalah teknik, tidak hanya kepada masalah motif. Kalau motifnya sih bisa di print pun bisa ini sebenarnya ya, tapi nggak bisa bolak-balik ya. Dan Anda bisa lihat di sini, tidak ada satu kain batik pun yang sama ya. Anda bisa lihat di sini ya, di sini ada setiap kali si kalau bahasa Inggrisnya drafter ya, kalau bahasa Jawanya yang ngereng-reng ya, yang menggambar dari motif batik ini, karena manual membuatnya. Jadi ya pasti sudah pasti tarikan garisnya juga berbeda ya. Bahkan dia sendiri pun nggak bisa bikin garis yang sama persis, nggak bisa. Setelah itu masih ada keterlibatan tangan si pencanting. Nah, jadi sudah tidak ada yang sama, eksklusif satu-satu. Ditambah lagi dengan itu tadi, masih ada tangan pencanting, masih ada lagi tangan yang nolet, beda lagi ya. Nah, kata itu, sehingga awalnya kami juga nggak bisa jawab kenapa sih mesti batik ya. Ya karena melestarikan budaya bangsa aja begitu ya. Budaya apa? Budaya tradisi membatiknya gitu. Nah, tapi setelah adanya tantangan di akhir-akhir ini ya, yakni munculnya wabah ya, COVID-19 itu, ternyata seperti namanya, corona itu kan mahkota artinya ya, sama Corolla, sama corona, sama crown itu sama artinya. Apa? Mahkota ya. Ternyata bisa memberi mahkota bagi siapa saja yang sabar dan memahami. Saya pun juga lagi proses belajar menuju ke sana ya. Bagaimana? Ternyata sajadah dari batik ini, karena dia tipis ya, kan tidak seperti sajadah yang dari Turki atau dari negara-negara Timur Tengah, di mana mereka membuatnya dengan cara tenunan karpet ya, jadi tebel-tebel ya. Ternyata sekarang karpet tidak bisa dipakai lagi di masjid-masjid ya, karena memang membersihkannya sulit, kemudian juga melayani sekian banyak orang, kita bisa jadi sarang penyakit juga ya. Ternyata karpet itu ya harus sering dibersihin, intinya begitu ya, harus sering dijaga kebersihannya, dan itu costnya tinggi sekali. Maka apa yang tadi saya cuma bisa bilang melestarikan budaya bangsa, sekarang malah jadi laris ini. Kenapa? Ya sajadah batik ya, eksklusif, tetap handmade ya. Bagi mereka yang suka eksklusivitas ya, tetap handmade ya. Namun dia juga praktis, bisa dibawa ke mana-mana, dilipat, masuk kantong, masuk saku pun bisa ya. Nah, jadi itulah, jadi sahabat-sahabat sekalian, sebetulnya UMKM kita atau usaha-usaha kecil dan menengah yang ada di Indonesia ini ya, sanggup mengadakan bahan-bahan atau produk-produk yang bermutu atau berkelas dunia. Dan sekali lagi, di masa yang penuh tantangan seperti ini, ternyata inilah kesempatannya. Di saat perusahaan-perusahaan besar dunia, terutama yang berasal dari negara tirai bambu, itu juga banyak mengalami kendala karena ya mereka lockdown, mereka tidak bisa operasional seperti biasanya, sehingga barang-barang pun tidak mereka produksi seperti biasanya, banyak yang terkendala ya. Inilah peluang bagi para UMKM ya, usaha-usaha kecil dan menengah, usaha mikro yang ada di Indonesia, yang selama ini mungkin dilihat dengan sebelah mata. Ternyata banyak produk yang bisa dihasilkan oleh UMKM ya.
Bahkan kemarin ketika kita biasa masker itu harus impor ya, ternyata kalau masker yang medis memang kebanyakan masih impor ya. Tapi ternyata kalau masker katun ya atau masker yang non medis ternyata juga cukup untuk mencegah dari penularan virus ini. Walaupun nggak bisa menangkal ya, sama aja masker yang medis juga nggak bisa menangkal juga kan. Kalau bisa menangkal mungkin sudah selesai kasusnya, tinggal pakai masker medis saja kan gitu kan. Nah jadi ternyata disitulah peluangnya ketika UMKM diberi kesempatan untuk mengadakan ya. Kemarin dari dinas koperasi juga mengadakan, ternyata dengan kesanggupannya masing-masing. Ada yang sanggup bikin 1.000, ada yang sanggup bikin 20.000, 100.000, masing-masing menyatakan kesanggupannya. Ternyata bener loh, sanggup sahabat-sahabat sekalian, dengan kualitas yang juga cukup mumpuni ya. Nah jadi itu sahabat-sahabat sekalian, bahkan juga sekarang dengan bagaimana yang produk batik kita ya, dengan produk-produk craft kita juga ternyata begitu diminati ya oleh mancanegara ya, karena tadi produsen-produsen utamanya ya, terutama yang di negeri tirai bambu juga sedang mengalami kesulitan yang sama kita, tapi karena usahanya besar-besar ya jadinya mereka mungkin lebih merasakan tantangan yang lebih besar lagi dibandingkan dengan UMKM yang justru hari ini walaupun tetap ada tantangan yang besar juga, namun alhamdulillah kita semua jadi bisa memahami bahwa dibalik atau bersama dengan kesulitan itu pasti ada kemudahan. Fa inna ma'al usri yusra. Demikian dari Tirta Nasma Batik Karanganyar. Sampai jumpa lagi di Denny Joko Channel. Kalau ada pesanan ya, baik berupa batik ya ataupun tadi sajadah batik ya, berbagai motif, tinggal request aja. Anda bisa menghubungi di 0899 538 2608. Sampai jumpa.